Berita bohong itu muncul karena beberapa faktor. Satu, karena memang tidak ada informasi yang jelas. Ada yang memang sengaja menggunakan hoax tersebut untuk kemudian memuluskan apapun rencana atau niat dari sang pembuat tadi. Hampir selalu hoax itu adalah half truth. Ada informasi yang benar, ada event-event yang benar, tetapi kemudian diberikan narasi yang berbeda. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat. Indonesia rentan terhadap politik pecah belah, keberagaman, etnis, ras, budaya, agama hingga bahasa kerap membuat perbedaan-perbedaan tersebut menjadi friksi. Di tengah panasnya isu sosial, termasuk demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di banyak titik di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, kerap kali dimanfaatkan oleh oknum para pemecah belah tersebut untuk masuk melalui penyebaran berita bohong atau hoax. Bagaimana cara-cara nakal para pemecah belah tersebut menyebarkan berita bohong atau hoax? Dan apa yang perlu kita lakukan agar bijak, tidak terjebak oleh informasi-informasi palsu? Bersama saya, Gue Hardiansyah, kita simak ulasannya dalam Expose. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap wakil rakyat sempat membuat area ini depan gedung MPR DPR sempat dipenuhi massa yang melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu. Lebih dari itu, bumbu-bumbu hasut dan penebalan narasi yang beredar di sosial media bernada provokatif membuat aksi damai demonstrasi yang tadinya berlangsung kondusif berujung ricuh. Penghujung Agustus 2025, bulan yang semestinya jadi hari perayaan kemerdekaan, kali ini sedikit lebih kelam karena jadi pekan yang penuh dengan prahara. Gelombang demonstrasi bertubi-tubi terjadi. Keresahan publik yang diwakili berbagai elemen masyarakat menyuarakan aspirasinya di depan kompleks DPR dan MPR RI. Sayangnya, di tengah upaya masyarakat menyuarakan aspirasi, terjadi tindakan anarkis yang berujung bentrokan. Terlepas dari fakta yang benar-benar terjadi di lapangan hingga memicu bentrokan, nyatanya ada pihak-pihak lain yang ikut memanaskan suasana dengan menyebarkan berita bohong melalui media sosial. Dari hasil patroli Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, setidaknya ada 14 unggahan palsu alias hoax yang bertebaran di lini masa. Tak hanya soal muatan gambar yang berisi kebohongan, narasi yang ditimbulkan pun juga bersifat hasutan dan memicu api dalam sekam. Akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan dan tindak tanduk wakil rakyat ditambah dengan bumbu hasut yang bertebaran di media sosial, puncaknya memicu kerusuhan. Menyikapi kondisi tersebut, Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang diwawancarai Berita Satu, menyebut pemerintah dan pihak terkait harus aktif memberikan pernyataan terkait perkembangan situasi terkini.
pihak kepolisian dan pemerintah harus agak lebih sering menyampaikan sikap dan pendapat serta pandangannya ke publik ya, supaya publik bisa agak lebih tenang gitu. So kalau seandainya ada kekosongan informasi ya, maka menurut saya itu akan ruang-ruang seperti itu akan diisi oleh hoax dan oleh fitnah-fitnah yang akan bisa membuat suasana persahabatan dan persatuan kita akan terganggu dan terusik gitu. Saya minta betul kepada pihak kepolisian dan pihak pemerintah supaya jubir-jubirnya agak lebih sering berbicara ke depan publik, menceritakan tentang perkembangan situasi. Sosok yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah ini menyebut langkah aktif memberikan pernyataan dan sikap terkait perkembangan situasi terkini oleh pemerintah dinilai perlu dilakukan untuk mencegah ruang-ruang di kalangan masyarakat yang berpotensi disusupi informasi palsu atau berita bohong. Ya, menurut saya tentu saja ada pihak-pihak tertentu yang ingin memancing di air keruh ya. Oleh karena itu jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dan manfaat dari situasi yang seperti ini. Ya, saya terus terang saja memang agak khawatir ya melihat situasi dan perkembangan seperti ini gitu. Oleh karena itu ya mungkin barangkali ya pihak pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat ya, dengan tokoh-tokoh publik juga sering-sering ketemu membicarakan perkembangan situasi dan cara-cara mengatasi masalah. So kalau seandainya di sana berbicara, di sini berbicara, dan di mana-mana berbicara, tapi tidak dalam satu koordinasi, dalam satu tujuan yang jelas ya, dikhawatirkan ini akan terlalu banyak informasi yang berserak-serak ya, yang itu mengundang fitnah. Dan kalau seandainya fitnah sudah bertebaran, maka itu menurut saya sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Kecepatan dalam mengisi ruang persoalan jadi kunci, praktik hasut dan berita bohong bisa ditekan. Celah kosong yang sempat terjadi inilah yang kemudian dimanfaatkan segelintir orang hingga terjadi aksi perusakan. Dalam pidatonya merespon persoalan demonstrasi massa di DPR yang berujung ricuh, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggarisbawahi tentang keberadaan pihak-pihak yang ingin menciptakan suasana huru-hara. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Untuk itu kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Sementara menurut Kacamata Pegabat Sosial Devi Rahmawati, berita bohong bisa terjadi karena tidak disengaja, tapi juga besar kemungkinan disengaja karena ada niat dari si penyebar hoax. Dalam situasi yang terjadi pada demonstrasi kemarin, salah satu potret praktik hasut imbas dari hoax yang beredar di lini massa adalah pengerusakan fasilitas umum dan penjarahan ke rumah anggota dewan dan menteri. Berita bohong itu muncul karena beberapa faktor. Satu, karena memang tidak ada informasi yang jelas, sehingga tanpa sengaja ada informasi yang tersebar lalu kemudian begitu saja dipercayai orang karena apalagi dalam situasi ketidakpastian seperti beberapa waktu belakangan ini orang bingung mencari informasi, lalu muncul tiba-tiba sebuah informasi
yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan akhirnya dipercaya, tapi juga tetap mampu membuat orang lain perasaannya tidak nyaman atau bahkan misalnya ikut-ikutan melakukan aktivitas yang ternyata tidak ada sebenarnya, seperti ajakan demo misalnya, atau orang sudah terlalu sedih karena ada kabar ratusan orang atau ratusan mal yang katanya dijarah padahal tidak ada dan sebagainya. Ada yang memang sengaja menggunakan hoax tersebut untuk kemudian memuluskan apapun rencana atau niat dari sang pembuat tadi. Bentuk hoax itu tidak selalu visual. Dia bisa bentuknya chat di WA, bisa berbentuk rekaman suara tanpa gambar gitu ya. Video ataupun gambar yang tidak bergerak itu tentu salah satu metode penyebaran hoax. Bisik-bisik dari satu orang ke orang lain itu juga menjadi saluran hoax. Jadi ini bukan masalah gambar, suara atau apapun, itu hanyalah salurannya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang lewat dari saluran tersebut. Apakah dia berita benar atau berita bohong. Lebih jauh, wanita yang juga mengajar di Universitas Indonesia ini membagikan cara sederhana dalam mengidentifikasi informasi palsu, yaitu dengan menganalisa muatan informasi yang beredar. Hoax atau berita palsu cenderung menyentuh emosi pembacanya. Berita hoax apapun, mau di situasi apapun, selalu menyentuh emosi. Sehingga cara kita untuk mengetes apakah sebuah informasi bermuatan kebohongan atau tidak sederhana. Kalau kita mendapatkan informasi kita menjadi terlalu marah atau terlalu sedih atau terlalu takut atau terlalu bahagia dan bahkan terlalu jijik, maka potensi bahwa informasi itu bohong sangat besar. Kalau perasaan kita sudah terganggu, tadi terlalu senang, terlalu takut, terlalu marah, maka berhenti, carilah kebenarannya. Atau kalau malas untuk mencari kebenarannya, diam, jangan teruskan berita tersebut. Menurut studi di Amerika Serikat sendiri, ketika berita bohong itu bisa menyebar dalam waktu maksimal 2 menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengecek apakah berita ini bohong atau tidak itu butuh waktu minimal 25 menit. Dan penyebaran berita bohong itu bisa 6 kali lebih cepat dibandingkan berita konfirmasinya. Nah, ini yang juga menjadi tantangan. Apalagi ketika saya misalnya menjadi salah satu penyalur berita bohong, ketika kemudian saya mendapati, ups, yang aku kirim tadi ternyata salah. Saya tidak mau malu, saya memilih diam saja tanpa kemudian mengirimkan berita benarnya. Artinya setiap orang punya tanggung jawab sebenarnya untuk mengerem penyebaran virus hoax dengan tadi. Kalau sudah merasa terganggu secara emosi, diam. Kalau memang tidak sanggup untuk dan malas untuk mencari tahu apakah ini benar atau tidak, cukup diam. Jangan biarkan berita itu beredar kemana-mana. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan mudahnya upaya untuk melakukan verifikasi data, mengapa masih banyak warga yang kemudian terjebak dalam hoax dan terprovokasi? Simak jawaban di dalam Expose sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Expose bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, hingga 2 September 2025, Komnas HAM mencatat sedikitnya seorang meninggal dunia setelah insiden demonstrasi di akhir Agustus ini pecah. Sementara itu sejumlah fasilitas umum seperti Halte Transjakarta ini juga mengalami kerusakan. Dalam kondisi yang kian berbaras, sosial media berpisau bermata dua. Di satu sisi mempercepat peredaran informasi dan transparansi, tetapi di sisi lain
upaya-upaya untuk melakukan verifikasi data dan keabsahan dari sebuah berita kadang luput dilakukan. Seberapa sering kalau gitu Mbak Desi mengakses informasi? Tiap hari sih pastinya. Dari mana? Kadang dari kalau yang agak-agak ditutupin dari pemerintah, paling kita dari X, Twitter gitu. Oh, jadi kalau kita bicara diversifikasi platform, ditanya dari mana lebih sering akses berita atau informasi? Dari Paling update dari sosial media, betul. Seberapa penting itu penting banget ya, karena informasi itu seharusnya menjadi transparan untuk semua kalangan masyarakat ya. Dan informasi itu kayak nggak boleh cuma diakses oleh segelintir komunitas ataupun kayak hanya di kalangan atasnya aja. Aku karena emang bukan yang sosmed banget, jadi kalau nggak cuma Instagram salah satu sosmed yang punya. yang selalu lihat berita-berita update ya. Sangat penting sih untuk akses media sosial. Itu sangat membantu kita untuk mengetahui informasi yang sebenarnya ada yang di Indonesia gitu. Biasanya kalau paling sering itu di sosial media, terutama dari Instagram, TikTok atau Twitter itu. Mengapa lebih memilih mengakses informasi melalui sosial media? Karena lebih gampang daripada buka website juga. Itu juga mempermudah, cuman kan kita nggak all the time buka laptop, jadi handphone yang selalu di tangan, jadi ya paling dekat ya sosial media sih gitu. Untuk validasi itu mungkin kita ngecek-ngecek lagi ya agar tidak terpancing berita-berita yang hoax gitu kan. Terutama kita dengan cara membaca kayak mungkin website yang berita televisi, dipilih-pilih saja mana yang real, mana yang hoax. Ya, suka tidak suka, realita inilah yang terjadi di masyarakat kita. Sosial media dengan berbagai jenisnya untuk sebagian golongan masyarakat jadi pilihan utama dalam mencari dan memperoleh informasi. Salah satunya pada momen demonstrasi di penghujung Agustus lalu. Sayangnya, tidak banyak disadari jika tak semua informasi yang beredar di dunia maya nyata dan benar adanya. Untuk mengkonfirmasi hal ini, tim Express coba menemui senior analis dari Drone Emprit. Drone Emprit yang merupakan platform analitik media sosial untuk memantau, menganalisis percakapan di media sosial dan pemberitaan online menemukan lebih dari 400.000 percakapan terkait demonstrasi DPR dengan tingkat keterlibatan di dunia maya menyentuh 14 miliar interaksi. Percakapan tentang, kalau kita bicara 25 sampai sekarang itu berarti unjuk rasa dan hubungannya dengan 25 itu kan bubarkan DPR, lalu tanggal 28 ada demonstrasi buruh, lalu berkembang menjadi semakin banyak tuntutannya. Jadi dari tanggal 25 sampai hari ini itu ada lebih dari 400.000, hampir 500.000 perbincangan, sampel perbincangan yang bisa kami dapatkan. Karena perbincangannya banyak sekali. Dari 490.000 sekian itu, jumlah interaksinya, engagement itu mencapai lebih dari 14 miliar. Jadi itu sangat tinggi. Lebih jauh disebutkan, hoax atau berita bohong dibangun dengan landasan kekecewaan publik terhadap besaran gaji dan tunjangan anggota DPR. Hal ini kemudian dibumbui provokasi terhadap pembaca untuk datang dan melakukan aktivitas tertentu yang bersifat anarkis. Pertama, tentang hoax yang beredar adalah tentang gaji anggota DPR. Tentu saja ada kenaikan tunjangan dan sebagainya, tetapi di sana juga beredar tentang seberapa besar sih sebenarnya gaji yang diterima oleh DPR dan seterusnya. Lalu kalau kita bicara hoaxnya lagi, misalnya dalam upaya provokasi yang dilakukan untuk datang ke acara atau untuk melakukan aktivitas tertentu atau setelah aktivitas tertentu itu kan bisa datang, bisa melakukan bakar-bakaran atau kerusuhan gitu, bisa juga melakukan penjarahan. Di sana berkembang tuh banyak hoax. Dan setelah itu, jadi setelah pembakaran, setelah ada kerusuhan, lalu setelah ada penjarahan, hoax juga berkembang. Tak hanya menyasar sentimen emosional, hoax atau berita bohong juga menurut temuan Drone Emprit sebagian besar menumpang pada informasi yang tengah hangat diperbincangkan atau dengan kata lain separuh benar.
Pola-pola inilah yang jika diperhatikan dengan cermat bisa menjadi landasan untuk mengidentifikasi kebenaran informasi yang warawiri di jejaring sosial. Hoax itu selalu memiliki pola. Pola pertama adalah dia menyasar emosi. Jadi pesan-pesannya ke sebagian besar tentang emosi, yang menyentuh emosi. Yang kedua polanya lagi adalah sebagian besar, hampir selalu hoax itu adalah half truth. Ada informasi yang benar, ada event-event yang benar, tetapi kemudian diberikan narasi yang berbeda, seperti itu. Lalu yang ketiga, selain emosi, selain half truth juga dia berupa opini. Hoax itu selalu berbicara bukan data, tetapi berbicara tentang bagaimana dia merasa, bagaimana publik akan terdampak oleh apa yang dia rasakan, seperti itu. Jadi pola-polanya seperti itu. Apakah ini terjadi pada tanggal 25 sampai 31? Kami mendapati iya, banyak sekali. Terutama ketika, ini perlu jadi catatan, ketika pemerintah atau live TikTok diputuskan untuk tidak bisa lagi diakses, ya, publik tidak bisa lagi mengakses live TikTok. Itu penyebaran hoax menjadi semakin banyak. Kalau kami lihat ada peningkatan penyebaran hoax di sana. Aksi pembakaran, bentrokan, hingga penjarahan yang dilakukan ke rumah-rumah anggota dewan merupakan salah satu andil dari peredaran berita bohong yang mengandung unsur hasut. Pergerakan massa yang tidak organik hingga bertebaran ajakan dan informasi alamat rumah yang jadi sasaran penjarahan jadi bukti hoax dan provokasi berjalan beriringan. Ada dua setidaknya yang saya lihat berhasil dilakukan. Pertama, tanggal 25 itu sendiri, aktivitas demonstrasi tanggal 25 itu sebagian besar undangannya dilakukan oleh netizen di media sosial tanpa ada kejelasan siapa yang mengorganisir, siapa yang mengundang, narasinya apa, kayak gitu. Jadi tanpa kejelasan itu ternyata publik datang tanggal 25. Lalu juga komentar-komentar, berbagi inspirasi untuk bersilaturahmi ke rumah-rumah pejabat, Sahroni, Uya-Kuya, Nafa Urbah. Itu sebagian besar juga di sana ada upaya untuk mengumpulkan massa di titik-titik tersebut. Dan dari situ kita belajar kemudian bahwa hoax sebenarnya di media sosial itu sebenarnya ketika kita bicara hoax, media publik biasanya akan selalu mengoreksi ini hoax, ini bukan hoax, kayak gitu ya. Tapi kita nggak tahu kalau hoax biasanya tidak disebarkan di ini kan, tidak disebarkan semata di media sosial, tapi juga di media-media di jejaring percakapan pribadi. Instagram, WhatsApp, DM, lalu ada WhatsApp, ada Telegram dan sebagainya, kayak gitu. Menyikapi aksi demonstrasi yang rentan disusupi berita bohong dan provokasi, Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat menyebut fenomena pengerahan dan menggiring massa melalui sosial media belakangan semakin intens. Sosmed bahkan menjadi alat baru untuk membentuk atau bahkan mempengaruhi masyarakat. Kondisi objektif bahwa masyarakat atau mahasiswa itu protes itu memang betul wajar, tapi setiap terjadi demonstrasi ramai masif itu pasti ada pihak-pihak yang main nunggangi, dan ketika terjadi rusak-rusakan misalnya, saya yakin itu bukan mahasiswa, itu bukan masyarakat yang spontan, tapi itu pasti ada pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh. Dan sampai di situ maka sekarang ada istilah cyber troop, pasukan cyber, medsos, yang mereka bahkan di antara mereka itu memang sengaja ngadu domba, dan itu biasa terjadi, mengambil keuntungan. Tapi bahwa perubahan sekarang, demonstrasi sekarang, ini memang faktor yang sangat baru, itu adanya medsos. Nah, jadi kalau di Indonesia sekarang medsos kemudian membuat framing, mengerahkan, menggiring, mempengaruhi opini masyarakat, itu memang terjadi. Proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap informasi dan berita-berita yang beredar menjadi kunci utama. Karena seleksi sebelum konsumsi merupakan cara terbaik untuk terhindar dari jerat berita bohong dan provokasi yang mungkin terselip di antara ramai pemberitaan lini massa. Masyarakat itu damai itu karena gerakan informasi, tapi masyarakat mau kacau pun karena informasi.
Oleh karena itu, informasi ini harus dikendalikan, diregulasi, sementara masyarakat harus juga kritis, dididik, sehingga digitalisasi ini penting bagi masyarakat. Dan di sini Dewan Pers dan para wartawan itu perannya strategis sekali. Bagaimana membangun informasi secara konstruktif dan positif dan progresif ke depan. Tapi kalau ini dibiarkan saja, kita akan kewalahan. Namanya viral, itu kan virus. Virus itu sekali berkembang, berlipat-lipat dampaknya nggak terkontrol. Sehingga ke depan kita perlukan betul bagaimana pemerintah itu meresponi fenomena medsos ini. Ini tidak bisa dihentikan karena itu outlet suara masyarakat. Tapi kalau dibiarkan saja, itu juga akan tidak dikontrol, tapi dilarang itu tidak bisa. Proses informasi bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya melalui media massa yang kredibel. Data dan pernyataan resmi dari pihak terkait yang disalurkan melalui media terpercaya merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan dalam memastikan kebenaran informasi. Masyarakat ini perlu tahu informasi yang objektif, faktual. Oleh karena itu kami selalu menekankan, hendaknya pers, wartawan, lakukan tugasnya secara profesional, menjaga etis, faktual, hindari dari adu domba dan seterusnya. Itu kewajiban dan masyarakat perlu tahu. Dan pemerintah hendaknya juga bersahabat dengan media massa, karena media massa ini mereka juga diperlukan oleh pemerintah untuk menyuarakan apa yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, sekarang ini Dewan Pers satu, menegakkan etika, profesionalisme, dan kita itu mitra strategis sungguhnya. Kami banyak tahu informasi, bahkan kami melihat mana yang ini hoax, mana yang ini fake, mana ini serius. Kami tahu, di mata kami itu jelas semuanya. Buka mata, buka telinga, periksa dengan jeli setiap kali kita mengakses informasi. Verifikasi menjadi kunci agar kita tidak terjebak dalam berita bohong atau hoax. Jangan sampai kita terbawa narasi-narasi yang bersifat provokatif. Siapa yang rugi? Tentu kita sendiri. Saya Garis pamit, undur diri dari depan Anda. Sampai jumpa lagi di Express berikutnya.